Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah. Memuji kepada Allah ini adalah satu keharusan bagi setiap hamba yang mengaku beriman kepada Allah. Sehingga ulama katakan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tak pandai memuji Allah ini orang yang tak tahu diri ataupun tak tahu terima kasih. Sehingga di dalam setiap penceramah itu mesti memulai dengan innal hamdalillah atau memulai dengan alhamdulillah. Sesungguhnya pujian hanya milik Allah dan hanya Allah yang pantas untuk dipuji. Kita tuh habis makan kenyang, yang kita puji bukan makanannya Pak, tapi yang kita puji adalah Allah. Seolah-olah kata ulama, seolah-olah Allah mengajarkan kepada manusia ini bahwasanya dia tak mampu berbuat segala sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita bersyahadat kepada Allah, kita bersaksi kepada Allah bahwasanya tiada ilah selain Allah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah, utusan Allah yang diutus ke atas muka bumi ini untuk membawa firman-firman Allah, ajaran-ajaran Allah, petunjuk-petunjuk Allah. Sehingga kata ulama, kalaulah seandainya Nabi Muhammad itu tidak diutus oleh Allah dan tidak Allah takdirkan untuk diutus, maka bumi dan segala isinya tidak akan ada. Di dalam hadis itu, dalam hadis kursi Allah mengatakan, laulaka 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 ya Muhammad ma khalaqu al-aftar. Kalau bukan engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tak akan aku ciptakan dunia dan segala isinya. Satu ketika Nabi Muhammad pernah ditanya, wahai Muhammad, mana mulia engkau atau surga? Nabi Muhammad bilang, mulia saya daripada surga. Mana mulia bumi dunia ini daripada engkau? Kata Nabi Muhammad, mulia saya daripada dunia dan segala isinya. Lalu ditanya, mana mulia agama daripada engkau wahai Muhammad? Kata Nabi Muhammad, jauh lebih mulia agama karena aku ciptakan untuk agama. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bersyahadat kepada Allah, bersaksi tiada ilah selain Allah adalah satu keharusan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga bersaksi bersyahadat ini jauh lebih wajib daripada salat. Orang pertama kali masuk Islam bukan salat dulu Pak, tapi syahadat dulu baru masuk Islam, baru ada kewajiban salat. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang tak salat selagi dia meyakini Allah adalah Tuhannya belum kafir. Walaupun tak salat, tak bisa dihukumi kafir. Dia tak salat, tapi dia masih yakin yang memiliki, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, tiada Tuhan selain Allah, dia masih dihukumi Islam walaupun tak salat. Tapi Pak, walaupun dia salat, tapi dia yakin ada Tuhan selain Allah, kafir, musyrik. Maka Pak, kita ini harus senantiasa mengucapkan syahadat. Setidak-tidaknya setiap sholat kita ucap Pak, 2 kali di sholat zuhur, 2 kali di sholat asar, 1 kali di sholat maghrib, 2 kali di sholat isya, 1 kali di sholat subuh. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita meminta kepada Allah, nahdihi wa nastahdi. Kita meminta petunjuk kepada Allah, meminta ditetapkan iman di dalam hati. Karena kenapa Pak? Nanti di akhir zaman kata Nabi Muhammad,
Akan ada manusia itu yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran. Akan ada nanti di akhir zaman, kata Nabi Muhammad, pagi dia masih beriman Pak, sore sudah kafir. Bayangkan tuh Pak, pagi masih ke masjid, masih sholat, sorenya sudah kafir Pak. Wa yumsi mu'minan wa yusbiha kafiran. Sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Kadang-kadang Pak, yang melepaskan iman dalam hati ini banyak Bapak Ibu. Makanya ulama sepakat Pak, meminta hidayah ditetapkan di dalam hati jauh lebih wajib ketimbang berdiri dalam sholat. Minta hidayah Pak, minta hidayah tuh Bu, jauh lebih wajib ketimbang berdiri dalam sholat. Kenapa demikian? Kita nih kalau tak mampu tegak dalam sholat, duduk sholat, tapi tetap baca ihdinas siratal mustaqim. Tak mampu duduk bareng sholatnya, tapi tetap baca ihdinas siratal mustaqim. Apa maknanya? Ya Allah, tunjukilah aku ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang orang-orang yang Engkau beri hidayah. Tak sanggup bareng Pak, dalam hati tak sanggup juga, dalam hati sholat tak sanggup juga dengan isyarat sholat Pak. Bungkus mandikan, bungkus tanam, dah mati itu. Tapi tetap wajib sholat. Maka sholat ini tak bisa, sebagian ulama mengatakan tak bisa diqadha Pak, walaupun mazhab Syafi'i boleh diqadha, tapi sholat tak boleh diqadha. Tapi ingat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta ditetapkan hidayah jauh lebih wajib ketimbang berdiri dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Tak lama Pak, tadi sudah dikasih tahu sama Bapak 60 menit, dikurangi 15 menit, 45 menit. Nanti 15 menit yang ingin bertanya boleh bertanya. Saya biasanya kalau di Pekanbaru Pak, pengajian di mana-mana saya ngisi soal fikih. Maka yang bertanya soal fikih, insya Allah sedikit banyak saya bisa terjawab. Karena pengajian di mana-mana hampir setiap minggu itu saya ngisi bab fikih biasanya. Nah, kadang-kadang kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rajin dengan ceramah tapi tak pernah dengan ceramah tentang fikih. Sehingga apa yang terjadi, semangat ibadahnya tinggi tapi ibadahnya salah. Sehingga apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanatan falam tuqbalu minhu sholatan. Telah sholat seorang laki-laki ataupun seorang perempuan selama 60 tahun sholat, 60 tahun tak berhenti sholat, artinya sekitar umur 70 tahun. Karena 10 tahun kadang tak sholat dia Pak. Sholat seorang anak laki-laki selama laki-laki ataupun perempuan 60 tahun, tapi tak diterima satu sholat pun daripadanya. Apa penyebabnya Pak? Penyebabnya bukan tak ikhlas, penyebabnya bukan malas-malas, penyebabnya tak punya ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita memperingati tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke tema, saya ingin membahas sedikit Pak, sejarah singkat bagaimana perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu dua peristiwa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Tapi biasanya qari hanya membaca di dalam Al-Quran ayat tentang perjalanan Isra, tapi tak pernah saya ketemu ada qari yang membaca Isra dan Mi'raj membaca ayat tentang Mi'raj. Rata-rata semuanya Pak, baca ayat mesti ayat yang dibaca tentang Isra, tidak tentang Mi'raj. Dalam surah Subhanalladzi asra bi 'abdihi itu tentang Isra Pak. Mi'raj kapan? Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke Sidratul Muntaha. Ini diceritakan di mana Pak? Di dalam surah An-Najm, sama di awal-awal surah. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Nabi Muhammad diisrakan? Kenapa Nabi Muhammad diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kenapa?
ada tujuan, kata ulama. Memiliki tujuan dan maksud yang sangat besar. Tujuan yang pertama, kata ulama, sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu ulama beda pendapat. Ada yang bilang di bulan Rajab, ada yang bilang di bulan Rabiul Awal, ada yang bilang di bulan Ramadan. Tapi pendapat yang paling kuat di bulan Rajab, akhir Rajab ini, seperti ini. Kita tak mau bahas itu, Pak. Yang jelas kita sepakat, pendapat paling kuat mengatakan Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Kapan terjadi Isra Mi'raj itu, Pak? 6 bulan sebelum Nabi Muhammad pindah ke kota Madinah. 6 bulan sebelum Nabi Muhammad pindah ke kota Madinah. Kenapa Nabi Muhammad diisrakan? Kenapa Nabi Muhammad diangkat oleh Allah ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah? Kenapa, Pak? Pertama, kata ulama, tahun itu dikenal dengan Ta'amul Husni. Tahun itu dikenal dengan Amul Husni. Kalau bahasa Minangnya, Pak, tahun beribu hati, tahun kesedihan, Pak. Karena kenapa? Ketika Nabi Muhammad pertama kali berdakwah di kota Mekah, walaupun mendapat perlawanan, penolakan, Nabi Muhammad dicaci maki, dibilang gila, Pak, dipukul, dilempari dengan batu, tapi dakwah tetap jalan. Kenapa dakwah tetap jalan, Pak? Karena di sana ada 2 orang kuat yang membacking dakwahnya Nabi Muhammad. Maka Ustaz tidak bisa jalan dakwahnya, Pak, kalau tak ada Pak Kadis. Seorang dai tidak bisa jalan, Pak, kalau tidak ada orang kuat di belakangnya yang backingnya. Maka Nabi Muhammad pertama kali dakwah, walaupun dakwahnya agak lambat, tapi tak ada yang berani ganggu Nabi Muhammad. Karena ada 2 orang kuat yang backing Nabi Muhammad. Siapa yang backing, Pak? Pertama, Abu Thalib yang memegang kunci Ka'bah ketika itu, pemimpin Quraisy ketika itu, keturunan daripada Abdul Manaf, Qusay bin Kilab ketika itu yang sangat disegani oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga ketika Abu Thalib masih hidup, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tak ada yang berani melawan. Cobalah kita, Pak. Ada 1 orang ternyata dia ponakan Babinsa, tak ada yang berani ganggu, Pak. Walaupun salah, siapa keponakan Babinsa, Pak Jabatan, tidak berani orang ganggu, Pak. Siapa? Pamannya orang Baga. Takut orang, Pak, orang berpangkat yang memegang kunci Ka'bah itu Abu Thalib, Pak. Tadi yang berani ganggu. Berani ganggu Nabi Muhammad, oh selesai hidupnya, Pak. Ketika tahun itulah, Pak, meninggal Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad. Abu Thalib bin Abdul Muthalib meninggal dunia, Pak. 2 bulan kemudian meninggal Khadijah, yang orang juga disegani. Jadi 2 orang disegani, 2 orang ini disegani, Pak. Abu Thalib disegani, Khadijah juga disegani. Kenapa Khadijah disegani, Pak? Khadijah itu disegani, Pak, karena wanita kaya yang menguasai 1/3 perdagangan kota Hijaz. Jadi kota Hijaz itu, Pak, Palestina, Yordan, negeri Arab itulah, Pak. Termasuk Turki itu, Pak. Itu disebut dengan kota Hijaz. Negeri Arab itu kota Hijaz, Pak, namanya. 1/3 perdagangan kota Hijaz itu berada di perdagangan Khadijah, Pak. Main macam-macam kena boikot. Nah, dulu, Pak, yang menguasai perekonomian itu seperti itu, Pak. Sekarang kan Cina. Nabi Muhammad itu tidak. Ketika masa itu Khadijah menguasai perdagangan 1/3 kota Hijaz itu, Pak, perdagangan dipegang oleh Khadijah. Maka ketika Khadijah masih hidup, tak ada yang berani ganggu. Meninggal Abu Thalib, Pak. Abu Thalib meninggal, Nabi Muhammad sedih. Kenapa Nabi Muhammad sedih, Pak? Karena Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Bukan Abu Thalib itu tak sayang sama Nabi Muhammad, Pak, sayang. Bukan Nabi Muhammad, Abu Thalib itu tak tahu agama Nabi Muhammad itu betul, tahu, Pak. Yakin, Abu Thalib itu yakin, Pak, agama yang paling benar adalah agamanya Muhammad. Kayak gitu juga kita sekarang, Pak. Kadang-kadang kita yakin sholat itu wajib, tapi tak sembahyang juga. Kadang-kadang yakin kita sholat itu wajib, sholat itu fardu, Pak. Wajib, Pak. Tak tahu, tak mau juga kita sholat. Tak pernah nampak batang
pembagian daging kurban. Di sini enggak salah lagi. Di mana-mana tuh Pak, batang hidung tak pernah nampak, gigi tak pernah nampak, tak pernah sandalnya martir di depan masjid kecuali kapan? Pembagian daging kurban atau pembagian sembako. Nah begitulah kita tuh Pak. Abu Thalib itu bukan tak tahu Pak. Abu Thalib itu dalam syairnya mengatakan, inni lawajadtu anna dina Muhammadan khairal adyani fil bariyah. Sesungguhnya kata Abu Thalib, aku mendapatkan agama Muhammad ini adalah agama paling betul di atas muka bumi. Aku yakin kata Abu Thalib Pak, agama paling betul di atas muka bumi inilah agama Muhammad. Yakin Abu Thalib Pak. Tapi apa kata Abu Thalib? Laulal malamah wa idharil masabbah lawajadtani samhan lidzalika ad-dinil mubayyinah. Kalau tidak gengsi, kalau tidak takut dicela, kalau tidak takut diejek, kalau tidak takut diremehkan, mestilah aku masuk ke agamanya Nabi Muhammad itu. Pelajarannya apa Pak? Hidup ini jangan kebesaran gengsi Pak. Pelajarannya apa Bu? Hidup jangan kegadangan gengsi. Kita nih Bu, pening di awal bulan, pening di akhir bulan, sakit kepala betul kening Pak. Kenapa? Karena kebesaran gengsi. Semuanya hendak dibeli. Karena semuanya hendak dibeli, semuanya dikredit sampai ke periuk-periuk pun dikredit sekarang ini. Yang menyiksa kita dalam hidup ini bukan kebutuhan Pak. Yang menyiksa kita dalam hidup ini gengsi, bukan kehidupan Pak. Orang yang berhutang banyak itu karena untuk hidup atau karena gengsi Pak? Bu, orang yang berhutang banyak itu karena gengsi atau karena untuk hidup? Karena gengsi Pak. Gengsi lah. Bang, tetangga beli mobil Bang. Sehingga apa yang terjadi kalau gengsi terlalu tinggi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, datang penyakit hasad. Penyakit hasad nih apa? Penyakit hasad nih Bu, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangga beli mobil, besok datang mobil ke rumahnya Pak, mobil ambulan. Tetangga naik pangkat, dia naik tensi Pak. Kenapa hasad, gengsi, kebesaran? Maka kata ulama, orang yang kebesaran gengsi, orang yang kegadangan gengsi itu Pak, susah mau dapat hidayah. Abu Thalib itu tahu agamanya Muhammad itu betul Pak. Abu Thalib tahu betul agamanya Muhammad adalah agama yang paling benar Pak. Tapi Abu Thalib tidak mau masuk ke dalam agamanya Muhammad karena gengsi Pak, bukan karena tahu agama Muhammad tidak benar. Kemudian setelah Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, 2 bulan kemudian meninggal Khadijah. 2 bulan cuma jaraknya Pak, Abu meninggal paman mulai berani, 2 bulan kemudian meninggal Khadijah, istri tercinta. Ketika 2 orang ini meninggal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata ulama sejarah, manusia paling hina di kalangan kaum kafir Quraisy berani meletakkan tai unta di pundaknya Nabi Muhammad. Orang paling kere Pak, orang paling miskin, orang paling hina di kalangan kaum kafir Quraisy Pak, berani meletakkan tai unta di pundaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Pak? 2 orang ini sudah meninggal dunia. Waktu 2 orang ini masih hidup Pak, yang berani ganggu Nabi Muhammad cuma Abu Jahal, Abu Lahab, sama Umayyah yang berani ganggu, Abu Sufyan yang berani ganggu. Yang lain tak berani ganggu Pak. Tapi setelah 2 orang ini meninggal Pak, orang terhina dari kalangan kaum kafir Quraisy berani meletakkan tai unta di pundaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maka Pak, ketika mati-matian sudah orang kaum kafir Quraisy ingin membunuh Nabi Muhammad, sampai dihadiahkan Pak, siapa yang menangkap Muhammad hidup atau mati maka dihadiahkan 100 unta. Bayangkan tuh Pak,
Berani ketika itu Pak. Karena tak ada lagi yang ditakuti Pak. Tak ada lagi yang disegani. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Muhammad tak lagi dapat tempat Pak berdakwah di kota Mekah, maka carilah tempat lain Nabi Muhammad. Di mana tempatnya? Nabi tembak ke kota Taif. Kok kenapa kota Taif Pak? Kenapa Nabi Muhammad ke kota Taif bukan ke Yordan? Kenapa Nabi Muhammad ke kota Taif bukan ke Syam? Kenapa Nabi Muhammad ke kota Taif bukan ke Yasrib ketika itu? Karena kota Taif Pak ketika itu adalah kota paling makmur, adalah kota paling subur. Anggapan Nabi Muhammad, jika seandainya dakwah Islam diterima di sini, maka dia akan mudah berdakwah ke negeri-negeri yang lain karena pemasok Pak. Makanan pokok dari kota Hijaz adalah dari kota Taif ini Pak. Karena dia subur. Ketika sampai ke Taif Pak, Nabi Muhammad jalan kaki Pak dari kota Mekah ke kota Taif itu 60 mil Pak. Kalau tidak tarik dari jalan lurus Pak, Nabi Muhammad naik berliku-liku Pak, maka kata ulama perjalanan Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Taif sebanyak 60 mil. 1 mil itu sama dengan 1,6 kilometer. Kalau dikalikan 60 sekitar 96 km Pak. Sama dengan jaraknya dari Dayun ke Pekanbaru. Tadi saya tengok jaraknya. Oh sama nih. Perjalanan Nabi 96. Dari sini ke Pekanbaru tempat saya 96 km Pak. Maka jarak dari Mekah ke Taif itu 96 km Pak. Jalan kaki Nabi Muhammad Pak. Tidak ada travel, tidak ada gitu-gitu Pak. Pesawat tak ada Pak. Jalan kaki Nabi Muhammad Pak. Untuk apa jalan kaki Pak Nabi Muhammad? Untuk mendakwahkan kalimat La ilaha illallah agar sampai ke telinga penduduk kota Taif. Berapa lama Nabi dakwah di sana Pak? Bukan 3 hari Pak Seman. Bukan 40 hari. Nabi Muhammad dakwah di sana 10 hari Pak. Dari pintu ke pintu diketok oleh Nabi Muhammad. Maka Pak, kalau kita nengok orang ngetok-ngetok pintu tanya dalil, ini dalilnya Pak. Apa dalil orang ngetok pintu ngajak ke masjid? Kok dalilnya? Nabi Muhammad ketok Pak, dari pintu ke pintu diketok oleh Nabi Muhammad. Assalamualaikum, sampaikan kalimat la ilaha illallah. Selama 10 hari di kota Taif Pak, tak satu pun menerima dakwah Nabi Muhammad. 10 hari Pak. Sehingga apa yang terjadi Pak, ada penduduk Taif itu dipimpin oleh 3 suku Pak. Maka kepala sukunya pun ada 3. Kepala suku yang pertama, wahai Muhammad, tak adakah orang yang lebih pantas jadi nabi selain engkau? Nah itu kata-kata tak sedap Pak. Datang Pak Kadus, Pak Kadus, tak ada orang yang pantas daripada kau jadi Kadus. Nah ini ngajak bertinju nih Pak. Datang Pak Imam, tak ada orang yang lebih pantas jadi imam selain engkau. Dibilang begitu Pak. Pemimpin kedua bilang, wahai Muhammad, kalau betul engkau diangkat menjadi nabi, aku robek-robek kiswah Ka'bah ini. Akan aku bakar kiswah Ka'bah ini. Orang kedua Pak, orang ketiga bilang, wahai Muhammad, jika seandainya engkau jadi nabi, apakah tidak lebih baik yang jadi nabi itu adalah Abu Lahab? Kenapa kau yang jadi nabi? Dihina Pak. Sehingga apa yang terjadi, diperintahkan anak-anak kota Taif melempari Nabi Muhammad dengan batu Pak. Dalam sejarah dicatat Pak, berapa panjang perjalanan Nabi Muhammad dilempar dengan batu? Sebanyak 3 mil Pak. Nabi Muhammad jalan kaki Pak, dilempari sebanyak 3 mil Pak. 3 mil 1 kilo 1,6 dikali 3 sekitar 6 kilo lebih. Nabi Muhammad dilempari pakai batu oleh anak-anak kota Taif. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Yang luka pelipis Pak, meleleh darah hingga ke mata kaki. Apakah kain Nabi Muhammad itu tak sanggup menahan darah Pak? Sanggup. Kain Nabi Muhammad tebal, ada wol Pak. Pakaian Nabi Muhammad itu katun. Pakaian Nabi Muhammad itu katun Pak. Katun ini cepat menyerap. Kenapa kata ulama sampai menetes ke telapak kaki Pak? Kata ulama karena begitu banyaknya darah yang menetes Pak.
dari dukanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tidak tergugah dengan cerita ini, Pak, sehingga malaikat emosi, Pak. Nengok dah Nabi Muhammad, kata malaikat, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, seandainya setetes darah menetes ke atas Taif ini, setetes darahmu menetes ke atas Taif di dalam tanah Taif ini, maka akan Allah hancurkan negeri Taif ini. Apa yang dibuat Nabi Muhammad, Pak? Kalau kita sengaja ditetes-teteskan tuh, Pak, biar hancur negeri Taif ini. Apa yang dibuat Nabi Muhammad, Pak? Nabi Muhammad melap darah yang ada di mata kakinya agar tidak sampai ke tanah Taif. Karena Allah bilang melalui pesan para malaikat, kalau menetes saja satu tetes darah di kota Taif, maka Allah akan hancurkan kota Taif itu. Dilap sama Nabi Muhammad, Pak. Kalau awak, Pak, kalau aku lah, meneteslah sebanyak itu. Nabi Muhammad melap, Pak. Datang malaikat penjaga gunung, wahai Muhammad, aku datang diizinkan oleh Allah, datang diizinkan oleh Allah untuk menghancurkan Taif ini. Kau pilih gunung yang mana yang kau inginkan, wahai Muhammad. Kalau kita, aku gunungnya malaikat, kocek, hantukkan sadon. Tapi Muhammad tak begitu, Pak. Apa pelajarannya ibu jadi orang itu? Contoh Nabi Muhammad. Yang kita ambil tuh, yang kita pandang kebaikannya, Pak, jangan kejelekannya. Maka Nabi Muhammad doakan, Pak, ya Allah, tunjukilah hidayah kepada kaumku, fa innahu la ya'lamun. Balik Nabi Muhammad, Pak. Tapi ketika sampai di perbatasan kota Makkah, Pak, Nabi Muhammad bingung. Balik ke kota Makkah takkan aman, balik ke kota Taif tak bisa. Sehingga Nabi Muhammad berhari-hari, Pak, tinggal di kebun kurma miliknya Utbah bin Rabi'ah. Tinggal Nabi Muhammad di kebun kurma perbatasan kota Mekah, Pak. Siapa yang punya kebun kurma itu? Utbah bin Rabi'ah. Siapa Utbah bin Rabi'ah nih, Bu? Utbah bin Rabi'ah nih, Pak, adalah orang yang sangat ingin membunuh Nabi Muhammad. Benci kesumatnya dengan Nabi Muhammad, Pak. Kalau nampak Nabi Muhammad itu tidak dikunyah sama dia. Saking muaknya nengok Nabi Muhammad, Utbah bin Rabi'ah. Tapi ketika Utbah bin Rabi'ah berhari-hari melihat Nabi Muhammad, dia menengok keadaan Nabi Muhammad, dia bilang, man yaf'alu hadza bika ya Muhammad. Siapa kok tega kali orang yang buat kayak gini, wahai Muhammad? Bayangkan, Pak, musuh Nabi Muhammad kesian nengok keadaan Nabi Muhammad yang bonyok dilempari batu oleh penduduk Taif. Musuh, Pak, kesian nengoknya. Bapak kalau sudah nengok musuh, Pak, tiba-tiba musuh itu bonyok duduk depan rumah, sedih, Pak, nengoknya, Pak, walaupun musuh. Maka sama Utbah bin Rabi'ah dititipkan kepada pembantunya, kau berikan ke gengsi, Pak, gengsi. Itu musuh sama musuh itu gengsi, Pak. Kau kasih itu kepada Muhammad, makan kurma, tapi bilang, aku ngasih bukan kasihan, tapi karena ada hubungan kekeluargaan. Kalau tak keluarga, tak ku kasih dia makan. Saking begitunya, Pak. Akhirnya dengan pertolongan, ada beberapa orang pertolongan, Nabi Muhammad sampai ke kota Mekah. Maka pada malam hari itulah ketika Nabi Muhammad sampai ke kota Mekah, diberangkatkan Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bagaimana perjalanannya, Pak? Sebelum berangkat itu, ketika Nabi Muhammad tertidur malam, perjalanan cepat, Pak. Kalau dalam riwayat hadis itu, dalam cerita para ulama itu, Pak, Nabi Muhammad perjalanan itu dari kota Makkah ke Madinah, naik ke langit Sidratul Muntaha, kemudian melakukan perjalanan surga dan neraka, balik ke tempat tidur Nabi Muhammad masih dalam keadaan hangat seperti baru ditinggalkan. Cepatnya itu, Pak. Bapak pergi ke tempat duduk udah dingin, Pak. Nabi Muhammad balik ke tempat tidurnya. Selesai Isra Mi'raj, tempat duduk masih panas, Pak. Tempat baring Nabi Muhammad masih hangat, kata Ummu Hani. Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Muhammad sampai ke kota Mekah, kata Nabi Muhammad, "Furija saqfu baiti." Atap rumahku terbuka. Ini kita singkat dulu, Pak. Nanti baru kita masuk ke tema. Tersingkaplah, terbuka
artinya atap Nabi Muhammad punya atap. Wa nazala Jibril, maka turunlah Jibril dari atap rumah itu. Faja'a bistustin min dhahabin, maka malaikat Jibril datang kepadaku dengan membawa bejana yang terbuat dari emas dari dalam surga, kata Nabi Muhammad. Mamlu'atun bil hikmah wal iman, yang bejana itu, tempat itu penuh dengan iman dan hikmah. Apa yang dibuat malaikat Jibril, Pak? Dibelah dada Nabi Muhammad, diambil hati Nabi Muhammad, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan kembali. Jadi dada Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dibelah 2 kali. Pertama ketika kecil dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah dibelah sekali, kemudian sebelum Isra dan Mi'raj dibelah sekali. Dicuci dada Nabi Muhammad, dibersihkan hatinya dari penyakit hati, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baru diisi dengan iman dan hikmah, baru menghadap Allah. Pelajarannya apa, Bu? Kita mau ambil pelajaran. Kenapa dada Nabi Muhammad dibelah? Kenapa hatinya dicuci dengan air Zam-Zam? Kenapa dadanya diisi dengan iman dan hikmah? Pelajarannya adalah kita tidak akan sampai kepada Allah, kita tidak akan makrifat kepada Allah, kita tidak akan betul-betul kenal kepada Allah, Pak, kalau hati ini masih kotor. Kalau hati ini masih sibuk dengan aib orang lain, Pak, jangan mimpi untuk bisa melihat dan makrifat kepada Allah. Jangan mimpi untuk mengenal Allah secara sempurna, Pak. Karena kenapa? Hatinya penuh dengan penyakit. Penyakit hati ini banyak, Pak. Penyakit hati itu sombong, tinggi sedikit pangkat, sombong banyak duit, sedikit sombong. Bini betapa kiek, sombong. Rumah gadang seketek, sombong. Mobil berkilat seketek, sombong. Anak tinggi sekolah, sombong, ngangkat dagu begini berjalan. Penyakit hati itu, Pak. Maka tak mungkin kita sampai kepada Allah kalau masih banyak penyakit hati di dalam hati ini, Pak. Maka Nabi Muhammad sebelum diisrakan oleh Allah, dicuci hatinya, Pak, dengan sebersih-bersihnya, diisi dengan iman dan hikmah. Singkatnya, Pak, setelah dicuci hati Nabi Muhammad, berjalanlah. Berjalan dengan apa, Pak? Dengan buhok. Buhok ini, Pak, bukan kayak foto-foto yang dibuat oleh orang Yahudi, Pak. Kalau foto-foto buhok itu kan kepalanya perempuan, badannya kuda, punya sayap. Itu pelecehan dan penghinaan. Kalau dalam hadis Bukhari, Pak, buhok itu kata dalam hadis Bukhari itu lebih kecil daripada bibol, lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada himar, berwarna putih, memiliki sayap. Kalau keluar di malam hari menimbulkan cahaya. Itu dalam hadisnya, Pak. Sekali melangkah, buhok itu, Pak, sekali melangkah, jarak langkahnya itu sejauh mata memandang. Tak sampai kemana, Bapak? Kalau kita nengok langit, sampai ke langit, Pak. Kalau kita nengok bulan, sampai ke bulan, Pak. Begitu cepatnya langkah buhok itu. Sekali melangkah, kata hadis Nabi, sejauh mata memandang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah sampai ke Masjidil Aqsa, Pak, singkat ceritanya banyak sebenarnya. Setelah sampai ke Masjidil Aqsa, apa yang dibuat Nabi Muhammad? Setelah sampai ke Masjidil Aqsa, ke sebuah tembok, maka Nabi Muhammad ikatkan itu kendaraannya. Buhok itu diikat, Pak. Buhok ini, Pak, Allah utus memang untuk jadi kendaraan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ikatkan buhok itu di salah satu dinding di Masjidil Aqsa, yang dinding itu sekarang menjadi tembok hatapan oleh orang Yahudi, Pak. Tembok hatapan orang Yahudi, disitulah dulu Nabi Muhammad menambahkan buhoknya, Pak. Pertanyaannya, Pak, kenapa Nabi Muhammad tambah, Pak? Kenapa diikat, Pak? Logikanya, buhok itu Allah sediakan memang untuk Nabi Muhammad. Takkanlah dia
mungkin jalan-jalan cari pucuk ubi untuk makan, Pak? Burung tak makan pucuk ubi. Takkanlah mungkin burung itu jalan-jalan cari rumput, dia memang tak makan rumput, Pak. Sebenarnya tak diikatkan oleh Nabi Muhammad pun burung itu takkan kemana-mana. Kenapa Nabi Muhammad ikat, Pak? Kata ulama, Nabi Muhammad ingin mengajarkan kepada kita inilah tawakal yang benar. Tawakal yang benar buat usaha dulu, Pak. Diikat oleh Nabi Muhammad baru tawakal ini burung takkan lepas. Jangan bilang kenapa tak kerja, Pak? Kalau Allah takdirkan saya kaya, insya Allah kaya, Ustaz. Insya Allah miskin terus, Pak. Kenapa tak menikah, Pak? Kalau Allah takdirkan saya menikah, Ustaz, insya Allah menikah. Tapi tak pernah cari jodoh. Insya Allah tuh bujang sampai tua, Pak. Kata kawan saya, Pak, jodoh tak kemana, Pak Ustaz. Saya bilang memang jodoh tak kemana. Tapi kalau tak kemana-mana, tak ada jodoh, Pak. Rezeki tak kemana, Bu. Rezeki tak kemana, Pak Ustaz. Betul. Tapi kalau tak kemana-mana, tak ada rezeki. Cobalah duduk dalam masjid terus, Pak. Maka Umar bin Khattab pernah ngamuk, Pak, kepada salah satu sahabat. Satu hari yang duduk di dalam masjid, kata Umar bin Khattab, kau tak kerja. Kalau Allah takdirkan saya dapat rezeki, insya Allah saya dapat rezeki. Apa kata Umar bin Khattab? Fa inna sama la tunzirul matar. Kau ingat ya, kata Umar bin Khattab, yang namanya langit tak hujan emas. Kadang-kadang, Pak, maka Nabi Muhammad ajarkan tawakal buat usaha, baru tawakal, Pak. Karena tawakal ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan kerjaan badan. Tawakal itu, Pak, kerjaan hati. Jangan balik, Pak. Tawakal itu kerjaan hati, Pak, bukan kerjaan badan. Kadang-kadang kita nih, Pak, tawakalnya tak betul. Tawakalnya badan, hatinya kerja. Dia tak kerja. Kenapa tak kerja tawakal? Tapi hatinya, kapan mau bantu aku? Siapa lah mau bantu aku? Maka tawakal yang benar itu, Pak, badan kerja, hati tawakal. Karena tawakal bukan kerjaan badan, tapi tawakal kerjaan hati. Makanya dalam hadis Nabi, Pak, kata Nabi Muhammad, "Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakumullah kama yarzuqut tayru yaghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal dengan tawakal yang betul, tawakal betul, Pak, bukan tawakal yang salah. Kalaulah seandainya kalian memiliki tawakal dengan tawakal yang betul, kata Allah, kata Nabi Muhammad, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang pergi daripada sarangnya dalam keadaan perut kosong dan kembali dalam keadaan perut yang berisi kenyang. Saya lama nanya, Pak. Sejak saya mondok lagi, Pak, saya nanya. S1 saya nanya, sampai saya selesai S2 saya nanya. Kenapa burung dalam hadis Nabi ini, Pak? Kok Nabi Muhammad bilang burung, Pak? Bukan cicak gitu kan? Kalau cicak ini lebih dahsyat kalau kepikir, Pak. Cicak itu tak bisa terbang, Pak. Tapi makannya, Pak. Nyamuk bisa terbang, tapi cicak itu banyak anaknya, Pak. Saya pikir kenapa lah nyamuk, kenapa lah burung kok bukan cicak itu? Karena cicak ini ajib, Pak. Sampai lagunya itu betul, Pak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Yang datang siapa, Pak? Cicak atau nyamuk? Nyamuk yang datang, Pak, bukan cicak. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Maka yang datang itu rezeki, bukan cicak yang datang, Pak. Maka saya tanya, kenapa lah burung? Kok burung? Terjawab ketika saya S2, Pak, sama dosen saya alumni Madinah. Apa kata beliau? Kenapa burung yang Nabi Muhammad permisalkan bukan hewan yang lain? Karena burung itu, Pak, tak punya tangan. Burung itu, Pak, tidak ada penyimpanan makanan. Burung itu, Pak, tak punya kantong kayak kita punya kantong kiri dan kanan. Dia hanya punya tenggolok, Pak.
Burung itu tak punya kartu ATM, Pak. Burung itu kemana-mana, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pasti berkelompok. Burung itu kemana-mana berkelompok, Pak. Kalau dia dapat sebiji beras, diserahkan beras, dia akan panggil kawan yang lain. Dia akan bersiul panggil kawan yang lain, Pak. Maka burung itu, Pak, kalau dapat rezeki dipanggil kawannya. Beda dengan kita, Pak. Kalau dapat rezeki dia giliran susah satu kampung yang tahu. Itu kita tuh, Pak. Kalau burung tidak, Pak, maka burung ini tawakalnya tinggi, Pak. Maka burung ini tak pernah mengeluh, Pak. Maka burung kata Nabi Muhammad, kalau kau tawakal yang benar, kau akan direzekikan oleh Allah. Apa usaha yang dibuat burung, Pak? Yang khimafat, dia keluar daripada sangkarnya. Kalau burung itu tak keluar, tak makan juga, Pak. Burung itu dalam sangkar, tak makan juga, Pak. Maka burung itu keluar, Pak, kemudian kembali dalam keadaan perut kosong. Artinya apa kata ulama? Buat usaha adalah ibadah, tapi tawakal hukumnya wajib. Jangan dibalik, Pak. Kenapa tak kerja? Saya tawakal. Itu bukan tawakal, pamaleh namanya, Pak. Bukan tawakal, aku tawakal aja lah, Pak Ustaz. Kalau kaya, itu bukan tawakal, pamaleh namanya, Pak. Kerja tak pernah, pagi-pagi, sore-sore sudah duduk di kedai kopi, malam begadang, pagi tidur. Kapan mau kaya, Pak? Tidaknya susah dan rezeki. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, Pak, wa ya Allah, doa Nabi Muhammad, ya wahai Allah, berkahilah rezeki umatku di pagi harinya. Maka bangun pagi, Pak, jangan siang. Maka betul datuk kita bilang, jangan tidur bangun kesiangan, kena jatuh ayam rezekimu. Betul, Pak. Hadis Nabi ada, Pak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah Nabi Muhammad menambatkan buruknya itu, Nabi Muhammad masuk ke Masjidil Aqsa, dihidangkan 2 minuman, Pak. Walaupun di sini tak ada minum, tinggal pula situ minum. Dihidangkan 2 minuman, Pak. Apa minumannya? Susu dan arak. Susu dan arak, minuman keras. Dengan hebat Nabi Muhammad pilih minum susu, Pak. Dan ingat, ketika itu minuman keras, Pak, belum diharamkan. Seandainya Nabi Muhammad minum arak sah-sah saja, Pak. Karena kenapa? Minum arak ketika itu belum diharamkan. Kapan diharamkan minum arak? Ketika di periode Madinah, setelah ada perintah wajib sholat. Dan sebelum Isra tidak ada perintah sholat dan tidak ada minuman khamar yang haram, Pak. Semuanya halal. Dengan hebat Nabi Muhammad pilih minum susu, Pak, bukan minum arak. Kalau seandainya kata ulama Nabi Muhammad pilih arak pun, Pak, sah-sah saja. Karena ketika itu arak belum diharamkan. Dengan hebat Nabi Muhammad pilih susu, Pak. Apa kata malaikat Jibril? Laqad asabtal fitrah. Fitrah itu benar, wahai Muhammad. Faqad hudita wa hudiyat ummatuka. Sungguh engkau telah diberi hidayah oleh Allah, dan umatmu pun akan diberi hidayah oleh Allah. Maka umat Nabi Muhammad ini dikasih hidayah, Pak. Dakwah kepada umatnya Nabi Muhammad ini lebih mudah, Pak, ketimbang dakwah kepada umat terdahulu. Nabi Muhammad dakwah cuma 63 tahun, Pak. Dipotong 40 tahun, berarti berapa tuh? Sekitar 40 tahun saja Nabi Muhammad. 40, 50, 60, Pak. Sekitar 43 tahun saja Nabi Muhammad berdakwah. Sejak umur 40 sampai 63. Artinya Nabi Muhammad berdakwah cuma 3 tahun. Tapi agama Nabi Muhammad ada sampai sekarang, Pak. Kenapa? Karena yang kasih hidayah adalah Allah. Beda dengan Nabi Ibrahim, Pak. Berapa ratus tahun dia berdakwah? 800 tahun, Pak. Yang beriman berapa? 8, tak lebih. Ada yang bilang 18, Pak. Tapi umat Muhammad ini gampang dakwahnya, Pak. Tinggal bikin makan-makan di masjid, datang dia ke masjid, Pak. Walaupun azan tak pernah datang. Iya kan, Pak? Tinggal potong sapi 1 ekor, datang dia ke masjid. Walaupun waktu sholat yang lain tak pernah datang. Mending, Pak, jangan nanti ada jawabannya di hadapan Allah. Aku pernah, wahai Allah, datang ke masjid. Kapan? Ketika pembagian daging kurban.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad ini susu Pak, diminum susu oleh Nabi Muhammad, sehingga kalau seandainya Pak Nabi Muhammad minum arok Pak, mungkin tak dibayangkan bagaimana mabuknya umat Muhammad ini Pak. Sedangkan Nabi Muhammad ini susu saja banyak yang mabuk Pak, apalagi kalau punya arok Pak. Tapi kata kawan saya Pak, lebih baik mabuk arok kita mabuk minuman daripada mabuk janda. Tapi kalau aku lebih baik mabuk janda Pak daripada mabuk minum. Mabuk janda ini berpahala Pak, nolong janda, menikahi janda berpahala Pak, sunnah. Nikahi janda. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut cerita Pak, sebelum kita masuk ke tema dikit. Setelah Nabi Muhammad Pak minum susu tadi, maka naiklah Pak, naik. Lanjut cerita kedua Pak, bukan lagi Isra. Isra tadi sudah selesai sampai ke Masjidil Aqsa. Naik Pak, ceritanya lain lagi, disebut dengan Mi'raj lagi Pak, naik ke atas. Ketika Nabi Muhammad sampai Pak, malaikat Jibril sampai dengan menunggangi buhok itu, naik Nabi Muhammad ke langit tadi Pak, ke langit pertama. Dalam riwayat yang sahih Pak, malaikat Jibril ketuk pintu langit. Artinya apa? Langit punya pintu. Tak langsung tembus Pak, diketuk dulu pintu itu oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat penjaga pintu langit mengatakan, "Man?" Malaikat Jibril bilang, "Ana Jibril, saya Jibril." "Waman ma'ak?" Siapa yang bersamamu? Kata malaikat penjaga pintu. Kata malaikat Jibril, "Muhammad Rasulullah." Muhammad Rasulnya Allah. Malaikat itu tanya lagi, "Apakah uhiya ilaih?" Apakah dia sudah diangkat menjadi nabi? "Bala." Tentu, kata malaikat Jibril. Kemudian dibukakan pintu Pak, langit pertama. Ketika sampai ke langit pertama Pak, siapa yang ditemui Nabi Muhammad? Yang ditemui Nabi Muhammad bapak kita Adam alaihissalam, manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah langsung dengan tangan Allah. Jadi malaikat Nabi Adam itu Pak langsung diciptakan dengan tangan Allah. Nabi Adam itu tinggi Pak. Kalau dalam riwayat yang sahih, tingginya Nabi Adam itu 60 hasta. Satu hasta itu setengah meter. Artinya tinggi Nabi Adam itu 30 meter Pak. Tinggi Nabi Adam itu 30 meter Pak dalam hadis yang sahih. Karena tingginya 60 hasta. Satu hasta setengah meter. Lebar badan Nabi Muhammad itu 7 hasta. Berarti 3,5 meter. Dan setiap manusia yang masuk surga nanti Pak, besar badannya, tinggi badannya sama dengan tinggi dan besarnya Adam. Makanya pendek-pendek jangan takut Pak. Nanti tinggi juga. Yang kerempeng-kerempeng jangan takut Pak, nanti besar juga kayak Adam besarnya. Karena kata Allah dalam hadis Nabi Muhammad SAW, semua nanti yang masuk surga dipermisalkan besar dan tingginya seperti Adam. Tingginya 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Adam ini Pak, ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, dia tengok ke kiri menangis, dia tengok ke kanan tersenyum Nabi Adam. Ditanya oleh malaikat, oleh Nabi Muhammad, "Lima tabhik wa lima tabassam?" Kenapa engkau tersenyum? Kenapa engkau tertawa? Kata Nabi Adam, "Ketika aku melihat ke kanan, aku melihat keturunanku yang masuk dalam surga. Ketika aku melihat ke kiri, aku melihat keturunan-keturunanku yang masuk ke dalam neraka." Naik ke langit kedua Pak, ketemu dengan siapa Pak? Ketemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Naik ke langit ketiga Pak, ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nih Pak, Nabi ganteng. Tapi ingat Pak, dalam hadis Nabi, kegantengan Nabi Yusuf tidak mengalahi kegantengan Nabi Adam. Karena riwayat hadisnya dikatakan dalam hadis itu, Yusuf diberkahi oleh Allah karena mewarisi separuh kegantengan Adam. Jadi Nabi Yusuf itu cuma separuh Pak dari kegantengan Adam. Kalau seandainya Nabi Yusuf 50%, Nabi Adamnya 100% Pak. Maka Nabi paling ganteng itu Nabi Adam sebenarnya. Karena dalam riwayat dikatakan Yusuf diberkahi oleh Allah
karena mewarisi separuh kegantengan Adam. 100 siapa? Nabi Adam, Pak. Kenapa Adam ganteng? Karena langsung diciptakan dengan tangan Allah dan dia diciptakan di dalam surga. Yang namanya orang surga itu tidak ada yang jelek, Pak. Maka yang jelek-jelek tenang saja, Pak. Nanti masuk surga jadi ganteng. Maka kadang-kadang Pak sudah jelek, tak pernah sembahyang, mulut lancang, pegangan tua, maling sandal, pula Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, naik hingga bertemu dengan banyak nabi, Pak. Ada 8 nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad, singkat cerita sampai ke langit ke-8, Pak, sampai ke langit ke-7, Pak. Sampai ke langit ke-7, langit terakhir bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kakeknya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim ini kata riwayat hadis, mukanya paling mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai ke langit ke-7, Pak, saya ringkas ceritanya, Pak. Setelah sampai ke langit ke-7, Pak, malaikat Jibril bilang, wahai Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Karena, Pak, ketika sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril setelah sampai ke Sidratul Muntaha, Pak, malaikat Jibril memperlihatkan bentuk aslinya. Walaqad ra'ahu najlatal ukhra. Sungguh kami telah memperlihatkan Jibril dalam bentuk aslinya, kata Allah. Bentuk asli malaikat Jibril itu besar, tinggi, memiliki 70 sayap, Pak. Satu sayap kalau dibentangkan saddan ufuk. Saddan ufuk tepat kalau satu sayap begini kan, timur dan barat tertutup semua dengan satu sayap malaikat Jibril, Pak. Makanya malaikat Jibril itu ketika menghancurkan, Pak, negeri Sodom, negeri LGBT, negeri liwat, negeri homo itu, Pak, cuma ditancapkan satu sayap kemudian dibalik oleh malaikat Jibril. Diangkat satu sayap, Pak, diangkat ke atas, kemudian dibanting oleh malaikat Jibril. Makanya, Pak, kalau dalam hukum Islam, fatwanya Ali bin Abi Thalib, LGBT, homo, lesbian, itu hukuman Islamnya adalah dibawa ke gedung yang paling tinggi di negeri itu, diikat matanya, Pak, kemudian dijatuhkan ke bawah sampai mati. Kalau tak mati, dilempar lagi sampai mati. Itu hukuman LGBT, Pak, kalau dalam Islam. Karena seperti azab yang Allah berikan kepada negeri Sodom. Kemudian setelah masuk sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Pak, malaikat Jibril bilang, wahai Muhammad, lanjutkan perjalanan, aku tak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Dalam hadis Nabi, malaikat Jibril bilang, Pak, seandainya aku maju satu jengkal saja, maka aku akan hangus kena cahayanya. Tak maju, Pak. Nabi Muhammad sendiri masuk, Pak, bertemu dengan Allah. Ketika masuk itu, Pak, Nabi Muhammad lepas sandal. Nabi Muhammad pakai sandal ketika itu, Pak. Ketika masuk Nabi Muhammad lepas sandal, kata Allah, pakai sandalnya. Karena Nabi Muhammad ingat sabda Allah kepada Nabi Musa, "Ikhla' na'laika fa innaka fi muqaddasi tuwa." Wahai Musa, lepas sandalmu, sesungguhnya engkau di tempat yang suci dan mulia. Tapi ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad lepaskan sandalnya, Pak, kata Allah, pakai sandalmu. Satu-satunya sandal yang pernah menginjakkan kaki ke Sidratul Muntaha, kemudian sampai ke Rafah, Pak, itu sandalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didapatkan Nabi Muhammad, Pak, ketika bertemu dengan Allah? Yang didapatkan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, perintah sholat. Satu-satunya ibadah yang diwajibkan di langit cuma sholat, Pak. Haji diwajibkan di atas bumi melalui malaikat Jibril. Zakat diwajibkan di bumi, Pak, melalui malaikat Jibril. Syahadat malaikat diwajibkan oleh siapa, Pak? Oleh Allah di bumi, Pak, melalui malaikat Jibril. Haji demikian juga, Pak. Tapi sholat diwajibkan di mana, Pak? Di atas langit, Pak. Bukan di langit lagi, Pak. Di atas langit, di Sidratul Muntaha diwajibkan sholat. Kenapa, Pak, diwajibkan sholat, Pak? Kenapa Nabi Muhammad langsung dijemput oleh Allah untuk perintah sholat ini, Pak? Karena sholat ini sangat penting, Pak, dari segala ibadah yang ada, yang telah Allah wajibkan daripada agama ini. Makanya hadis Nabi itu, Pak,
Nabi Muhammad bilang Rasul an fid din as-shalah. Kepala dalam agama seorang itu sholat, Pak. Bapak kalau jalan-jalan ke pasar, nengok orang jualan lele tak punya telinga, Pak. Masih bisa kita beli lele di situ, Pak. Nengok orang jualan sayur tak punya tangan, masih bisa kita belanja, Pak. Nengok jualan kain, orang jualan baju tak punya kaki, masih berani kita beli baju di situ, Pak. Tapi kalau nengok tukang parkir tak punya kepala, Pak. Ibu datang ke pasar, nengok tukang parkir tak ada kepalanya, mau parkir di situ? Kabur. Karena kalau orang sudah tak punya kepala pasti mati, pasti mati. Maka kata Nabi Muhammad, kepala agamanya seseorang adalah sholat. Artinya apa kata ulama? Walaupun semuanya bagus, hajinya bagus, tiap tahun umroh, sedekahnya bagus, akhlaknya bagus, tapi tak sholat, tak Allah pandang, tak Allah anggap, Pak. Makanya Nabi Muhammad itu bilang, Pak, kalau dulu zaman Nabi Muhammad, Pak, orang munafik itu tak sholat di 2 sholat saja, Pak. Pak, dulu, Pak, zaman Nabi Muhammad, Pak, orang munafik yang orang masuk Islam itu tak sholat, Pak, cuma di 2 waktu. Tak sholat ke masjid cuma di 2 waktu, Pak. Sholat subuh sama sholat isya. Dalilnya apa? Asqalus sholati 'alal munafik sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat untuk orang munafik adalah sholat isya sama sholat subuh. Jadi orang munafik itu tak sholat isya dan sholat subuh saja, Pak. Sekarang, Pak, ada orang mengaku Islam, tidak munafik, zuhur tak nampak, asar tak nampak, maghrib tak nampak, isya tak nampak, subuh apa lagi? Orang munafik dulu 2 waktu saja, Pak, yang tak nampak dia, isya sama subuh saja. Sekarang, Pak, orang Islam mengaku Islam, kalau dibilang munafik marah. Coba lah Bapak bilang, apa yang tak pernah menjadi munafik, kalau tak disebatnya, Bapak. Ngamuk ini dibilang munafik, Pak. Tapi, Pak, dulu, Pak. Tapi sekarang, Pak, umatnya Muhammad, Pak, mengaku mukmin, dibilang munafik marah, Pak. Subuh tak nampak, isya tak nampak, asar tak nampak, zuhur tak nampak, maghrib tak nampak, dibilang munafik ngamuk, Pak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholat ini, Pak, kata ulama, Pak, nih tema kita masuk ke tema. Al-Quran bilang, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah engkau pertolongan dengan sabar dan sholat, Pak. Maka apa kata ulama? Kalaulah seandainya sholat tidak bisa menyelesaikan masalah dunia kita, Pak. Kalaulah seandainya sholat tidak bisa menyelesaikan masalah dunia kita, maka bagaimana mungkin sholat dapat menyelesaikan masalah akhirat kita, Pak? Maka sahabat dulu, Pak, Nabi Muhammad, Pak, kalau dapat masalah, sholat 2 rakaat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ila faja'ila fil amri faja'ila salat. Dan Nabi Muhammad itu kalau terbentur dengan satu masalah, Nabi Muhammad cepat-cepat sholat. Sholat mohon sama Allah, sholat mohon sama Allah. Karena kenapa, Pak? Yang kasih kita masalah ini Allah. Maka lucu ketika kita punya masalah lari sama orang yang sama zat yang dapat menyelesaikan masalah. Maka kata ulama, Pak, untuk melihat orang itu baik kualitas agamanya atau tidak, lihat daripada sholatnya. Allah, Nabi Muhammad bilang, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah dari kiamat dari amalan seorang hamba adalah salat. Idza salahat sa'iru amalihi. Kalau baik amal salatnya, maka baiklah semua ibadahnya. Kalau rusak salatnya, maka semua ibadah amalnya menjadi rusak. Kadang-kadang kita disemangat bantu orang, tapi sholat pun tak terjaga. Sholat ini tak lama. Allah itu, Pak, kalaulah umpama begini, pemisalannya kata ulama. Ada seseorang bila datang kepada Bapak gagal ginjal nih. Bapak kena penyakit gagal ginjal.
Kemudian datang satu bapak, Pak, coba tengok ginjal saya dengan ginjal bapak, cocok tidak? Kalau cocok ginjal kita, Pak, saya donorkan satu ginjal untuk bapak gratis. Ketika kata dokter, oh cocok, kata dokter, bisa dipakai, didonorkanlah ginjal, dikasih gratis Pak sama bapak. Sebulan kemudian setelah bapak sembuh, bapak yang kasih ginjal dari telepon, Pak, bisa datang ke rumah Pak malam ini. Jam berapa? Jam 1 malam. Datang atau tidak, Pak? Bu, datang atau tidak, Bu? Datang atau tidak, Bu? Datang, Pak, satu ginjal. Allah ini kasih berapa? 2 ginjal. Allah kasih otak sehat, Allah kasih jantung sehat, Allah kasih badan sehat, Allah kasih mata sehat. Kau butuh istri, Allah kasih istri. Kau butuh anak, Allah kasih anak. Ketika Allah mengambil hayya ala salah, dijawab bikolah namun sejepit lagi kau aja. Mana Pak akhlak kita sama Allah itu kemana? Ketika ada orang, Pak, kita butuh duit, Pak, Bapak butuh rumah, saya bangunkan rumah. Bapak butuh duit, saya kasih duit, Pak. Bapak butuh rumah, saya kasih rumah nih, Pak. Nih Bapak, saya kasih rumah gratis, Pak. Tiba-tiba Bapak tuh sebulan kemudian bilang, Pak, bisa datang ke rumah saya, Pak, jam 11 malam. Mata dah mengantuk, Pak, badan penat. Tak malu kita bilang, oh tak bisa, Pak, aku panik tuh, Mas. Kecek bapak tuh, Pak, tak tahu diri, sudah ditolong, dibangunkan rumah, dikasih tanah, dikasih rumah, dikasih duit, minta tolong datang jam 11, keceknya apa? Panik kok. Allah ini apa yang Allah kasih sama kita? Apa yang kita butuhkan Allah kasih semua. Oksigen Allah kasih, mulut Allah kasih, tangan Allah kasih, otak Allah kasih, Pak. Tapi ketika Allah panggil hayya ala shalah, jawabannya berbeko lah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mazhab kita Imam Syafi'i, Pak, orang yang sudah meninggalkan sholat, yang pernah meninggalkan sholat, wajib mengqadha sholat yang sudah dia tinggalkan. Ini mazhab kita Syafi'i, Pak. Kadang-kadang kita ngotot-ngotot, Abu Syafi'i kok, Pak, tapi sholat ke masjid tak pernah, Pak. Mazhab Syafi'i, Pak, kalau tak sholat berjamaah wajib ihad. Mazhab Syafi'i, Pak, kalau tidak sholat wajib dibunuh, Pak. Mazhab Syafi'i sudah wajib sholat tapi tak sholat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanya Pak, pendidikan pertama kali yang perlu kita tanamkan adalah bagaimana anak itu beriman kepada Allah. Kemudian masuk fase kedua, ajarkan dia sholat. Apa kata Nabi Muhammad, Pak? Muhu auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika dia berumur 7 tahun. Wa dhribuhum wa hum asri sinin. Dan pukul mereka ketika mereka berumur 10 tahun. 7 tahun perintahkan sholat, tak boleh dipukul. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun perintahkan sholat, tak boleh dipukul. 7, 8, 9 tak boleh dipukul selama 3 tahun. Masuk 10 tahun tak tahu sholat juga, Pak, kata Nabi Muhammad, pukul. Makanya dalam hadis tadi itu, Pak, perintah Nabi, al-liku as-siyata, al-liku fi buyutikum as-siyata. Gantungkan di rumah kalian itu cambuk atau rotan. Maka Pak ulama bilang menggantung rotan dan cambuk di rumah itu sunnah, Pak. Sunnah. Naruh rotan di rumah itu sunnah. Ancaman nak mau sholat atau rotan. Kalau sudah masuk 10 tahun, Pak, harus ditakuti dengan rotan, Pak. Mau sholat atau itu. Mau sholat atau itu. 10 tahun dipukul, Pak, kalau tak sholat. Kalau 20 tahun tak sholat, diapain, Pak? 50 tahun tak sholat, diapain, Bu? Tembak mati. Kadang-kadang kita dilucu lah, Pak. Tak sholat, Allahu Akbar. Dia bilang, apa dia bilang? Orang tak sholat itu penyebabnya 2 cuma, Pak. Cari duit, cari makan. Kenapa tak sholat, Pak? Di kebun, cari duit. Kenapa tak sholat, Pak? Di pasar, cari makan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sholat ini bukan asal sholat. Sholat ini adalah maksud tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Salah satunya sholat. Maka lucu kita nih kadang-kadang Pak, semangat ibadah yang lain tapi tak sholat. Sholat asal-asalan, sholat tak di masjid. Apa kata Nabi Muhammad Pak? Ini hamamku. Aku sangat berkeinginan untuk perintahkan satu orang jadi imam, kemudian aku keliling ke kampung-kampung, ke rumah-rumah yang ada laki-laki balik yang tak sholat berjamaah bersamaku, aku akan bakar rumahnya, kata Nabi Muhammad. Kalaulah Nabi Muhammad hidup di dayun nih Pak, lah berapa titik api di dayun kau Pak? Itu Nabi Muhammad bilang Pak, kalau tak aku pikirkan nasib para wanita, anak-anak wanita, kalau ada laki-laki balik di rumahku yang tak sholat, aku bakar rumahnya, kata Nabi Muhammad. Kalau tambah kamu asap Pak, kamu asapnya dayun. Kita kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat ini macam Allah yang butuh Pak. Dia bilang, Ustaz, yang penting kan aku sholat. Itu tetangga tak sholat. Nah, jangan yang penting sholat Pak, tapi jadikan sholat yang terpenting dalam kehidupan ini Pak. Maka kata ulama, kalau kau ingin diperbaiki hidupmu, perbaiki sholatmu kepada Allah. Kalaulah seandainya sholat tak bisa menyelesaikan masalah Pak, sholat tak bisa nolong kita di dunia, kata ulama, bagaimana mungkin sholat mampu menolong dia kelak di akhirat. Maka Pak, orang beriman yakin dengan sholat Pak, yakin dia dengan sholat. Apalagi di bulan Rajab nih Pak, di bulan Rajab nih Bu, kita masuk di bulan Rajab, apa yang kita perbanyak? Pertama, ini penutup Pak, apa yang kita perbanyak di bulan Rajab? Yang pertama, banyak puasa. Karena Sayyidatul Aisyah Pak, istri-istri Nabi yang lain Pak, kalau sudah masuk di bulan Rajab dia banyak puasa. Memang tak ada puasa Rajab dalam hadis yang sahih Pak, tapi memperbanyak puasa di bulan Rajab ada dalilnya. Walaupun puasa Rajab itu tidak ada, saya niat puasa Rajab tidak ada, tapi puasa sunnah di bulan Rajab mendapatkan pahala khusus. Maka yang punya hutang bayar hutangnya. Bayar hutang di bulan Rajab, kata ulama, dapat dua pahala. Apa pahala pertama? Pahala pertama pahala bayar hutang, pahala kedua pahala berpuasa di bulan Rajab. Maka ibu-ibu yang tak mampu puasa tak boleh langsung dibayar fidyah Pak. Ini kita masuk ke fikih dikit Pak, sedikit saya tambah. Ada ibu-ibu mengandung, kemudian menyusui, tak mampu, kemudian dia punya qada puasa 1 bulan, maka dia dalam mazhab Syafi'i Pak, dia tak boleh langsung membayar dengan fidyah. Dia wajib puasa dulu. Yang boleh bayar fidyah itu cuma dua. Satu, orang yang sakit yang tak diharapkan kesembuhannya, yang memang tak mungkin dia sembuh. Yang kedua, orang tua yang tak sanggup lagi puasa, baru boleh bayar fidyah. Tapi kalau sanggup masih puasa, belum boleh lagi dia bayar fidyah. Bayar fidyah itu bagaimana? Bayar fidyah tak boleh pakai duit. Bayar fidyah pakai duit tidak sah, sepakat 4 mazhab. Ada yang bayar fidyah pakai duit toh? Bayar fidyah pakai duit tidak sah Pak, karena dalil dalam Al-Quran, it'amul masakin, barang siapa yang tak mampu berpuasa, it'amul masakin, kasih makan orang miskin. Orang miskin tak makan duit Pak, tapi makan nasi. Kenapa tak boleh dengan duit? Kata ulama, kalau dengan duit seandainya diberikan ke paket pulsa, main Mobile Legends, maka sepakat Pak ulama tak boleh bayar dengan duit, harus bayar dengan makan. Dua cara membayarnya. Pertama, diberikan yang sudah masak. Kalau diberikan sudah masak, kasih dia makan sampai kenyang. Tapi sertakan dengan lauknya Pak kalau masak. Karena kenapa? Kalau kita kasih masak tak pakai lauk, terlalu cepat kawan tuh kenyang. Maka bayar dengan, kalau dia dua caranya. Pertama, dikasih masak disertakan dengan
tahu. Kedua, dikasih mentah. Mentah itu berapa ukurannya Pak? 1 mud. 1 kali tak puasa bayarnya 1 mud. 1 mud itu berapa Pak? 1 mud itu sama dengan 7 on. 1 mud itu 7 on. Boleh pakai lauk, boleh tidak. Kalau kita kasih mentah. Dan ingat, bayar fidyah tak boleh ditakdim. Tidak boleh bayar di depan. Belum habis lagi puasa sudah dibayar 30 hari, tak boleh. Maka bayar fidyah itu hari pertama boleh dibayar di hari kedua, hari kedua boleh dibayar di hari ketiga, atau dikumpulkan Pak. 1, 2, 3, 4 sampai 29 dikumpulkan, dibayar di hari ketiga 30, atau dibayar ke hari 29. Tak boleh hari 29 dikodok 1 bulan, bayar di bulan di puasa pertama. Tidak sah. Yang pernah bayar seperti itu, kalau mazhab kita Imam Syafi'i wajib ulang. Wajib dia mengulang karena tidak. Maka bayar qadha, yang sudah tua bayar qadha. Tapi ingat, bayar qadhanya kapan? Setelah puasa itu sudah lewat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Rajab banyak puasa, kemudian banyak zikir, banyak salat, banyak salat sunnah. Salat sunnah ini Masya Allah, kata Nabi Muhammad, man sallat isna asrata fi yawmin wa laylatin bunya lahu bihi baitan fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat Pak, sehari semalam, Allah akan bangunkan dengan pahala 12 rakaat tadi sehari semalam, rumah di dalam surga. Apa itu Pak? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jaga 12 rakaat di sehari semalam, maka Allah akan bangunkan dia dan rumah di dalam surga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak zikir Pak. Kata Nabi Muhammad, banyak istighfar kepada Allah. Ada namanya Sayyidul Istighfar. Ada namanya Sayyidul Istighfar Pak. Sayyidul Istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Apa kata Nabi Muhammad? Man qalaha minan lail muqinan biha summa mata minan lail qabla an yusbiha dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar 1 kali, yakin kepada Allah, kemudian dia mati di malam hari sebelum pagi, maka dia mati dan dia masuk ke dalam surga. Barang siapa yang mengucapkan di siang hari, kata Nabi Muhammad, dalam keadaan yakin, dia ucapkan di pagi hari, kemudian mati sebelum sore, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka gampang masuk surga nih Pak. Yang susah itu maksiat Pak, yang susah itu tak sholat Pak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kita bulan Rajab Pak, banyak-banyak amalan soleh, banyak-banyak ketaatan. Jadikan sholat ini sebagai penolong dalam hidup kita. Karena kata ulama, kalau sholat tak mampu menolong kita ketika di dunia, bagaimana mungkin sholat ini mampu menolong kita kelak di akhirat? Maka orang beriman ini Ibu, kalau ada masalah, kalau ada kesusahan, dia cepat-cepat sholat, dia ingat kepada Allah. Kita tuh Pak, kalau sakit ingat sama siapa pertama kali Pak? Harus ingat sama Allah Pak, jangan ingat sama obat. Jangan ingat sama dokter, karena kalau dokter dapat menyembuhkan Pak, maka tak ada dokter yang kena penyakit. Kalau dokter dapat menahan nyawa orang supaya tak mati Pak, maka dokter tak ada yang mati. Dokter banyak yang mati, dokter banyak yang sakit Pak. Maka ketika kita sakit, ingat sama Allah. Ketika terbentuk masalah, duit tak ada, salat 2 rakaat Pak, baru buat usaha. Ketika kita sakit Pak, sholat dulu 2 rakaat, minta sama Allah, baru buat usaha. Kita kadang terbalik Pak. Ketika anak pergi merantau, nak jaga kesehatan, jaga pergaulan. Sholatnya kemana Pak? Lupa dia bilang nak jaga sholat Pak. Kadang-kadang yang parah lagi Pak, ini penutup Pak. Kalau kita punya anak gadis itu balik tengah malam tenang-tenang saja Pak. Anak ayam hilang sebiji, dicari ke bawah rumah Pak. Jam 6 pagi, jam 6 maghrib, jam 6 petang belum balik, anak ayam dicari mana anak ayam aku sebiji gitu. Anak ayam tuh, anak ayam hilang dicari, jam 7 anak ayam tak ada di kandang, dicari mana anak ayam itu tadi. Anak gadis jam 10 tak balik, anak dicari Pak. Anak gadis belum
belum balik, jam 11 malam belum dicari Pak. Apa katanya? Nak, silakan kau bergaul kemana saja, tapi ingat jaga harga diri keluar. Jangan permalukan. Apa maksudnya Pak? Silakan kau hina tapi jangan gunting, itu bahasanya. Silakan kau hina tapi jangan itu bahasanya Pak. Karena kapan malu dia? Malu kalau anaknya. Amin. Dia bilang, nak, silakan kau bergaul kemana saja, tapi ingat jangan permalukan keluarga. Itu kan bahasanya Pak. Itu kan bahasa yang banyak kita keluar Pak. Kapan malu? Kalau kalau tak ada malu, artinya seolah-olah kata ulama, kata ustaz saya, kata dosen saya, dia bilang, silakan kau hina tapi jangan. Na'udzubillah. Maka anak gadis dijaga baik-baik Pak. Jaga dia sholat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana cara mendidik anak nih Pak? Hidupkan agama dalam keluarga. Hidupkan anak, tanamkan kecintaan anak kepada agama Pak. Kalau anak sudah cinta kepada agama Pak, dia akan takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah Pak, dia akan tahu bagaimana dia memuliakan bapaknya, bagaimana dia memuliakan emaknya, bagaimana dia seharusnya berbuat untuk keluarganya Pak. Apa caranya? Tanamkan kecintaannya kepada agama, tanamkan takutnya dia kepada Allah. Kadang-kadang kita tidak Pak. Anak belajar ngaji berapa bayarnya? 50.000 kemahalan Pak. 20.000 masih mahal. Kami ngaji itu berapa? 20.000. Coba belajar bahasa Inggris Pak, 20.000. Mana ada les bahasa Inggris 20.000 Pak? 100.000. Latihan taekwondo di Pekanbaru Pak. Belajar jadi tukang kelahi Pak. Belajar bertinju orang, belajar tentang orang. Berapa sebulan Pak? 300.000. Coba ngajar ngaji, belajar ngaji 300.000. Takkan mau kita ngajikan anak itu Pak. Begitulah Pak kita mandang agama ini Pak. Tak penting menurut kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib bilang, kalau ada yang ajarkan kau agama, man allamani harfan sirtu abdan lahu. Bahwa siapa mengajarkan aku satu huruf daripada agama, aku jadi budak untuknya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita dulu Pak, kalau ngantar, saya ingat dulu waktu kecil, waktu saya diantar ngaji sama mak saya dulu. Mak saya itu bawa rotan. Ini Pak Ustaz, ini rotan, ini anak saya. Kalau anak saya ini nanti nakal, tak mau dibilang rotan. Sekarang tidak Pak, disentuh dikit anaknya, mencak bapaknya Pak. Kau tak tahu, aku seumur hidup tak pernah mukul anakku. Mukul tak pernah, undang pernah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam peringatan Isra dan Mi'raj ini Pak, mengajarkan kepada kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu pentingnya sabar, begitu pentingnya salat. Nabi Muhammad Pak sabar ketika sebelum kejadian Isra Mi'raj, sabar Pak, sehingga Allah angkat dia Pak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah Nabi Muhammad melihat Allah? Kata dalam hadis itu, Nabi Muhammad hanya melihat cahaya, tapi Nabi Muhammad berbicara dengan Allah Pak, bila terjumin, tanpa perantara Pak, langsung ngomong. Suara Allah, suara Nabi Muhammad. Suara Allah, suara Nabi Muhammad. Tanpa ada penerjemah di antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa oleh-oleh Isra Mi'raj Pak? Oleh-oleh Isra Mi'raj ada 3, penutup. Oleh-oleh Isra Mi'raj itu ada 3. Pertama, oleh-olehnya sholat, perintah sholat. Oleh-oleh kedua yang Nabi Muhammad dapatkan di Sidratul Muntaha itu, oleh-oleh kedua, Allah berfirman bahwasanya semua umatnya Muhammad masuk ke dalam surga selagi tidak mensekutukan Allah. Jangan percaya ke dukun Pak. Kadang-kadang kita dipasak hilang motor pergi ke dukun, hilang sawit pergi ke dukun, hilang emas pergi ke dukun. Padahal dukun tuh hilang sandal, orang Jumat bingung dia Pak di mana sandalnya. Sakit kepala, demam seketek, bengkak kaki, datang ke dukun, kecik dukunnya Iko disapu setan Pak. Ditegur setan, bengkak kaki, hebat setan Pak. Baru ditegur sudah bengkak, bagaimana kalau dicuek? Meninggal Pak. Padahal dukun tuh kalau sakit kepala Pak, pergi di ke warung minum oskadon, mudahnya Pak, bukan dia dukun. Kadang-kadang kita lucu Pak. Maka kata Nabi Muhammad, hadiah kedua, siapapun umat Muhammad masuk ke dalam surga selagi
tidak mensekutukan Allah. Maka jangan percaya dukun, Pak. Dalam hadis Nabi, man ata arafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in dan tuqbal salatahu arba'ina lailatan. Barang siapa yang datang ke dukun bertanya, Pak Dukun, atau tukang ramal, dia bertanya bagaimana nasibku ke depan, mau jadi DPRD, mau jadi MPR, pergi ke dukun. Kalau saya jadi dukun tuh, kalau dia bisa buat orang jadi apa-apa, kenapa tak dia saja yang jadi DPR? Kenapa orang pula yang jadi DPR, Pak? Mau jadi orang hebat, datang ke dukun dulu jadi dukun, dia tak pernah jadi orang hebat. Maka kata Nabi Muhammad, siapa yang datang kepada dukun, datang kepada tukang ramal, datang kepada ahli nujum, maka tidak akan diterima sholatnya sebanyak 40 hari. Itu pun kalau sholat. Kalau dia percaya, ini sudah bertanya, Pak, sekedar iseng kata ulama. Kalau dia percaya, hadisnya yang lain, fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kalau dia bertanya, percaya, maka dia kafir dengan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan percaya sama dukun, Pak. Dukun itu tak ada tuh, Pak. Kadang-kadang kita nih, Pak, Masya Allah, dukun hebat, Pak. Bisa jadikan orang pejabat. Tak logis dan tak logis. Oleh-oleh ketiga, Pak, dari Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad ialah diturunkannya ayat awal suratul Baqarah, penutup surah Al-Baqarah. Apa itu? Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampai terakhir itu diturunkan di Sidratul Muntaha. Satu-satunya ayat yang diturunkan di Sidratul Muntaha ini, Pak. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Maka ayat ini, Pak, bagus dibaca sebelum tidur. Baca ayat ini, Pak. Kalau seandainya dia mati, maka dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak-banyak kita beramal di bulan ini, Pak. Apalagi yang kita perbanyak, banyak zikir, banyak sedekah dan banyak. Karena sedekah ini, Pak, kata ulama, sedekah ini salah satunya yang menerangi kita di dalam kubur. Makin banyak sedekah, Pak, makin banyak penerangnya dalam kubur. Arti kalau dia sedekah 100.000, Pak, maka 100 watt. Umpama begitu, Pak. Kalau sedekah 50.000, 50 watt. Kalau sedekah 10.000, 10 watt. Kalau 2.000, pancis mati. Kalau 1.000, obat nyamuk. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kita kalau soal air lagi hitung-hitung, Pak. Kita punya duit 17.000, Pak. 10.000, 5.000, 2.000. Yang masuk kota Impah yang mana, Bu? 10.000, 5.000, 2.000. Yang masuk 2.000, Pak. Oke lah, kita punya uang 20.000. 10.000, 5.000, 5.000. Satu lecek, Pak. Satu hancur duit udah. Yang mana masuk kota Impah, Pak? Yang lecek, Pak. Itulah nasib kota Impah, Pak. Tapi ingat, itulah yang membantu kita nanti di alam kubur. Makanya dalam ayat itu, Pak, orang itu kalau seandainya kembali dia nanti, kalau seandainya dia bisa dihidupkan kembali, angan-angan pertama kali yang ingin dia lakukan adalah wa'asaddaqanna, aku akan bersedekah, bukan sholat, Pak, rupanya. Kalau aku bisa balik lagi hidup di dunia, aku akan sedekah. Kenapa kata ulama? Karena di alam kubur yang pertama kali diperlihatkan adalah pahala sedekah. Luar biasanya pahala sedekah. Sampai di sini ada pertanyaan tentang puasa qada, tentang salat, tentang fikih dan sebagainya. Silakan bertanya, Pak. Tidak ada? Sudah malam ini, 1 jam setengah. Saya ingin ceramah 2 jam. Tidak ada, Pak? Tidak ada pertanyaan. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Kelebihan saya mohon maaf, setengah jam kelebihan ini. Biasanya 2 jam. Ini pun ceritanya saya potong-potong nih, Pak, karena ada banyak yang nganggur-nganggur begini ya. Misalnya saya jauh nih dari Pekanbaru, perjalanan 2 jam setengah. Jadi yang kebayang saya sedangkan pakai motor 2 jam setengah, penatnya luar biasa, Pak. Nabi Muhammad jalan 96 kilo, Pak, jalan kaki.
dari kota Taif, kota Mekah itu sama jalan dari Dayun ke Pekanbaru. Jalan kaki Nabi Muhammad Pak untuk dakwah. Tidakkah kita bisa menghargai perjuangan Nabi Muhammad Pak? Bagaimana cara jaga Pak? Cara kita menghargai perjuangan Nabi Muhammad? Jagalah sholat itu Pak 5 waktu di masjid Pak. Setidaknya kalau tak bisa berjamaah maghrib dan isya kata Bapak kan. Maghrib isya di Jumat pun tak nampak pada videonya Pak. Masya Allah. Oh, kadang-kadang dia bilang di mana sembahyang di Mekah. Pokoknya di dalam Ka'bah Pak, dalam kelambu segi 4. Atau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa iqamatis syari'atik. Allahumma arhamna tarkil ma'asi abadan ma abqaitana anta waliyuna wa maulana. Allahumma barik lana fi awqatina, Allahumma barik lana fi arzaqina, Allahumma barik lana في أموالنا ومالنا، اللهم بارنا في أهلنا ومالنا يا الله، اللهم بارنا في كل شيء أعطيتنا، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ayahanda, atu-atu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Jika seandainya dalam penyampaian saya ada yang tak enak di hati, kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan ya Pak ya. Ya orang Makassar begitu ceramah Pak. Saya orang Makassar. Orang Makassar berceramah yang begitu Pak. Tembak gitu, lebih parah daripada orang Batak orang Makassar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.